Baik. Ya, terima kasih. Enakan pakai whiteboard aja deh, Pak. Enggak apa-apa. Oh, permanen ya. Jadi hukum syariat, ini hukum syariat ya. Hukum syariat itu didefinisikan begini, kalau definisi hukum syariah, kalau bahasa Arabnya itu begini. Al-hukmu asyar'i. Nah, ini. Al-hukmu asyar'i itu kitabus syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad bil iqtidai takhyiri. Jadi hukum syariat itu adalah kitabus syari. Kalau nanti juga akan saya jelaskan. Kitabus syari itu artinya seruan dari pembuat syariat. Jadi pembuat syariat yang dimaksud di sini tentu adalah Allah. Cuma memang tidak disebut dengan atau tidak digunakan kata Allah, tetapi asyari. Ini nanti sebenarnya ada tujuannya. Jadi hukum syariat itu adalah kitabus syari al-muta'allaq bi af'alil ibad, yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Jadi hukum syariat itu tidak berhubungan dengan keyakinan atau akidah. Karena skop atau cakupan pembahasan hukum syariat itu adalah perbuatan hamba, seperti kita sholat, puasa, zakat, gitu ya. Nah itu dibahas dalam bab hukum syariah atau secara garis besarnya itu as-syariah. Bil iktidoi, dengan cara penetapan. Salam. Nah ini yang disebut dengan ahkam takhir, itu pilihan. Iktido itu ketetapan. Au bil wat'i, atau dengan wat'i. Maka nanti dibagi hukum syariat itu jadi dua. Jadi di sini ini satu, dua ini. Jadi ada yang disebut dengan yang pertama itu adalah ahkamut taklif. Jadi ini membahas seruan-seruan dari asyari, pembuat hukum, yang berkaitan dengan taklif. Taklif itu artinya adalah ahkamut taklifi. Jadi ini ada 5 hukum yang kita kenal ya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu namanya yang menjadikan hukum taklifi itu dikerjakan atau dilaksanakan. Ini juga ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Contoh misalnya, contoh aja ya, misalnya as-sababu. As-sababu. Ya, as-sababu. Sebab ya kalau kita bilang. Sholat duhur itu hukumnya adalah wajib. Itu masuk dalam hukum taklifi. Jadi pokoknya yang ahkamul khamsah, 5 hukum itu, wajib, sunnah, makruh ya, itu sampai haram ya, itu masuk dalam ahkamul taklifi. Sholat duhur itu hukumnya wajib. Nah, hukum wajib itu disebut dengan ahkamul taklifi. Sedangkan kapan sholat duhur itu dilaksanakan, dibahas di sini. Jadi ahkamul wad'i itu membahas tentang bagaimana pelaksanaan hukum taklifi. Maka ada sebab. Jenengan nggak boleh melaksanakan sholat duhur sebelum sebab pelaksanaan sholat duhur itu ada atau terwujud. Apa sebab dilaksanakan sholat duhur? Tergelincirnya matahari. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kemudian ada misalnya puasa Ramadan, itu ada sebabnya. Sebabnya adalah ru'yatul hilal. Sebelum ru'yat hilal atau bulan 1 Ramadan itu kelihatan, jenengan nggak boleh mengerjakan puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan hukumnya wajib gitu. Jadi wajib itu tidak kemudian secara otomatis langsung dilaksanakan, tidak, tapi harus memperhatikan ahkamul awat. Nah ini yang namanya yang kedua ini
namanya ahkamul wad'i. Jadi kemudian ada syarat asyartu. Asyartu syarat. Misalnya zakat wajib. Tapi kapan zakat dilaksanakan? Pada saat syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Misalnya hartanya itu sudah 1 nisab. Misalnya. Terus kemudian juga haulnya sudah tercapai misalnya. Itu syarat-syaratnya. Dan juga ada as-sababu, as-syartu, kemudian ada al-mani'u. 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 Mani itu halangan. Misalnya, seorang ayah itu terhalang mewariskan harta kepada anaknya. Kalau anaknya kafir. Kafir itu kan hukum mewariskan harta itu kan wajib ya. Tetapi kalau misalnya ada halangan, maka hukum waris itu jadi terhalang. Namanya mani. Jadi kalau misalnya ayahnya kafir, anaknya muslim, anaknya juga terhalang mewarisi harta dari ayahnya atau sebaliknya. Kalau wanita itu haid, maka dia terhalang mengerjakan sholat, puasa, ataupun juga misalnya kewajiban-kewajiban yang mengharuskan ada toharoh, ada kesucian. Itu namanya mani. Di sini itu ada ini nanti insya Allah dibahas ya. Yang ketiga itu ada azimah dan rukhsah Azimah itu hukum yang berat ya, hukum yang berat. Kalau rukhsah itu keringanan. Nah, pembahasan mengenai azimah dan rukhsah itu dibahas dalam ahkamul wad'i. Contoh misalnya kalau panjenengan pergi dari Depok ke Bandung, jaraknya lebih dari 83 atau 85 km. Panjenengan boleh menjamak qashar. Kalau panjenengan menjamak qashar sholat duhur dan asar, berarti panjenengan mengambil rukhsah. Tetapi kalau panjenengan tetap nggak mengambil rukhsah, ya sholat duhurnya 4 rakaat di waktu sholat duhur. Nanti kalau masuk sholat asar, ya sholat asar juga 4 rakaat. Itu berarti panjenengan mengambil azimah, hukum yang asal atau hukum yang berat. Mana yang lebih baik, azimah atau rukhsah? Ada diskusi di kalangan ulama. Dan yang di sini itu ada as-sihhatu. Ini ada 3, as-sihhatu, dan ada al-butlanu, dan ada al-fasadu. Sah itu artinya semua perbuatan yang sejalan dengan syariah, mulai dari asalnya. Misalnya sholat yang dikerjakan dengan wudhu terlebih dahulu, wudhunya sempurna, kemudian memenuhi syarat sahnya dan rukunnya, maka sholatnya disebut sholat yang sah. Tapi kalau misalnya sholatnya nggak pakai wudhu, itu sholatnya bukan haram, bukan sebutannya, tetapi batal. Butlan itu nama lainnya adalah batil. Gitu. Kalau jenengan nikah, ini Pak Ispan misalnya mau nikah lagi, kayaknya nggak berani. Kalau lihat tampangnya ya. Kalau Ustadz Sayuti mungkin masih berani beliau. Itu nggak pakai wali, itu nikahnya batal, nggak sah. Sebutannya bukan ya haram jatuhnya, nggak boleh. Itu pernikahan harus diulangi. Gitu. Jadi sah. Lawan di tengah-tengah itu adanya fasad. Fasad itu rusak artinya. Contoh fasad itu jual beli antara penduduk kota dengan penduduk pelosok. Sebelum penduduk pelosok itu sampai ke pasar, jenengan cegat di jalan. Ya karena nggak tahu harga sebenarnya. Jadi ke penduduk kampung ini, pelosok ini, kalau dia nggak tahu harga pasar dan jenengan transaksi dengan dia,
walaupun transaksinya itu sah karena ada barangnya, ada ijab kabul, ada penjual dan pembelinya, ya sama-sama itu jual belinya disebut jual beli yang rusak pasar, bukan batal karena secara asal itu jual beli itu sudah sah sebetulnya, cuma ada unsur yang merusak keabsahan dari jual beli itu, yakni salah satu pihak tidak mengetahui harga pasar. Nah, rusak itu bisa dihapus ketika penduduk yang ada di pelosok itu mengetahui harga atau diberitahu harganya. Nanti disuruh milih ngelanjutin transaksi itu atau dibatalin. Ada khiyarnya Islam. Nah, ini dibahas di Ahkamul Wati. Ahkamul Wati itu juga hukum syariat yang harus panjenengan ketahui. Nah, malam hari ini kita akan fokus membahas yang ini. Yang ini dulu. Baik ya. Baik, asatidal kiram yang dirahmati Allah, ini saya kembali ke sini ya, ke laptop. Jadi yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa seorang muslim itu wajib terikat dengan syariah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, terikat dengan syariah atau hidup sejalan dengan syariat Islam, itu adalah wujud dari keimanan. Jadi kalau orang mengaku beriman, maka dia wajib terikat dengan hukum syariah, menjalankan hukum-hukumnya Allah dan hukumnya Rasul. Itu yang alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, terikat dengan syariah atas seluruh perbuatan kita itu menjadi syarat, salah satu syarat diterimanya amal perbuatan. Karena amal perbuatan kita itu baru dapat ridho, baru dapat pahala dari Allah kalau dilaksanakan dengan ikhlas, yang pertama. Dan yang kedua, muwafiqatus sunnah, kan begitu ya, mungkin sering kita bahas. Seperti kata Imam Fudail bin Iyad, bahwa amal itu tidak akan diterima walaupun dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak sejalan dengan sunnah, atau sebaliknya, amal itu dikerjakan sejalan dengan syariah atau sunnah, tapi kalau tidak ikhlas, lam yukbal, kata beliau, tidak diterima oleh Allah. Makanya amal itu harus ayakuna kholison wa sawaban, harus ikhlas dan juga sawab. Nah, sawab itu sesuai dengan syariah, itu alasannya. Tapi ini saya ingin menyegarkan ingatan kita kembali di dalam surah An-Nisa ayat 65 ya. Ini sering saya bacakan pada panjenengan dan tidak bosan saya mengingatkan terkait dengan ayat ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu di sini artinya Nabi Muhammad, hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh. Jadi para asatid, di ayat ini Allah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa seluruh urusan kita ini wajib kita rujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita rujukkan kepada hukumnya beliau SAW. Bahkan di ayat ini disebutkan orang itu hakikatnya tidak beriman. Sampai apa? Sampai dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim untuk memutuskan seluruh persoalan mereka. Disitulah mengapa kita wajib selalu terikat dengan hukum syariah. Karena kalau kita nggak terikat dengan hukum syariah, tidak mau berhukum dengan keputusan Nabi SAW, maka pada hakikatnya tidak beriman. Masya Allah, kan berat ya. Terus mereka tidak merasa dalam hati mereka itu satu keberatan. Jadi kalau Nabi sudah memutuskan urusan kita dengan satu keputusan, kita harus terima dengan sepenuh penerimaan. Nggak boleh kita merasa keberatan. Walaupun keputusan Nabi itu menyesakkan kita, menyulitkan kita, atau kita mungkin barangkali nggak terlalu ridho dengan keputusan Nabi. Tapi seorang beriman
dalam keadaan apapun, hukumnya Nabi wajib untuk diterima. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang ya, di sini beliau katakan begini, Allah telah bersumpah dengan diri pribadi Allah sendiri yang maha mulia dan juga maha suci. Memang di ayat ini memang yang menarik itu kosamnya Allah itu mengatasnamakan diri Allah sendiri. Jarang itu terjadi. Biasanya kalau kosam atau sumpah dengan makhluknya, kalau ini dengan pribadi Allah sendiri. Anahu la yu'minu ahadun, sesungguhnya seseorang tidak beriman sampai dia berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur, di seluruh urusan dia. Enggak boleh milih-milih kita ini. Makanya kita hidup di dunia ini, para asatid, tidak boleh kadang-kadang mengambil hukum Islam, kadang-kadang kita mengambil hukum selain Islam. Enggak boleh. Seluruh urusan kita wajib kita atur, kita selesaikan dengan merujuk kepada hukumnya Nabi Muhammad SAW atau hukum syariah. Jadi beliau katakan ini Imam Ibnu Katsir, "Fama hakama bihi bahwal al-haq." Maka apa yang beliau putuskan itu adalah kebenaran, alladzi yajibul inqiyadu lahu batinan wa dhahir, yang wajib untuk diikuti baik batin maupun dhahir. Dan beliau katakan, "Idza hakamuka yuti'unaka fi bawatini." Jika mereka berhukum atau bertahkim kepada kamu wahai Muhammad, maka mereka akan mentaati kamu di batin-batin mereka. Fala yajiduna fi anfusihim kharajan mimma hakamta bihi, dan tidak ada di dalam diri mereka perasaan ragu atau perasaan sempit mimma hakamta bihi, pada apa yang telah engkau putuskan. Wa yunqaduna lahu bid dhahiri wal batini, dan mereka mengikuti ketetapan kamu itu baik dohir maupun batin. Fayusallimuna lidzalika tasliman kulian. Kemudian mereka menerima hal itu, maksudnya keputusan Nabi itu tasliman kulian, dengan penerimaan yang bersifat utuh, dohir maupun batin. Kalau dohirnya bilang iya, batinnya juga harus iya. Kadang-kadang kan kita ini begini, iya tapi masih gerundel, nggak boleh seperti. Misalnya Nabi memutuskan bahwa riba itu haram, jenengan harus iya, sami'na wa ata'na, baik dohir maupun batin. Nggak boleh cuman lisannya iya tapi hatinya tidak membenarkan atau masih gerundel, itu tidak diperkenankan. Min ghairi mumana'atin, tanpa ada mumana'ah, penolakan. Nggak boleh kalau Nabi sudah memutuskan panjenengan menolak. Makanya di sini tidak boleh kita menolak hukumnya Nabi. Hukum syariah ini tidak boleh kita tolak. Wala mudafa'ah. Istilahnya itu ghairu mumana'ah, itu enggak ada mumana'ah, ganjalan maaf ya. Wala mudafa'ah, tidak boleh ada penolakan, wala munaza'ah, dan juga tidak boleh diperselisihkan lagi. Didiskusikan lagi enggak boleh. Kalau Nabi sudah memutuskan wajib, ya sudah, enggak usah didiskusikan. Kama warada fil hadis, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadun hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Seperti diriwayatkan dalam hadis, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yu'minu ahadun, tidak akan beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tentu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih yang dimaksud dengan syariah? Kita sering berbicara tentang syariah. Apa sih yang dimaksud dengan syariah? Syariah ini para asatid, ma syara'ahullahu li'ibadihi minal aqaid wal ahkam wat thariqah. Jadi syariah ini sebetulnya punya makna yang sifatnya jauh lebih umum. Ini makna umum dari syariah. Semua yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya, baik yang menyangkut masalah akidah, masalah hukum maupun masalah thariqah. Thariqah itu jalan untuk mencapai ihsan. Ya, derajat ihsan itu ya. Tidak pernah membahas kalau nggak salah ya. Nabi pernah ditanya 3 hal oleh malaikat Jibril. Mal iman, mal Islam. Mal Islam membahas tentang syariah, hukum-hukum. Sedangkan mal ihsan membahas tentang thariqah, jalan untuk menuju ihsan.
Para ulama mengatakan ihsan itu jauh lebih tinggi daripada sekedar panjenengan dua itu tadi, punya iman dan taat. Jenengan memang harus berusaha sampai taraf ihsan. Wa fi tangsil aziz tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami menjadikan kamu berada di atas satu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, fattabi'ha. Kemudian juga syariah itu artinya adalah mauridul ma' alladzi yustaqu minhu bila rosain wal akabatin. Jadi mau syariah itu kalau menurut bahasa Arab bisa artinya semua yang disyariatkan Allah, mencakup akidah, hukum maupun thariqah. Syariah juga berarti adalah sumber air. Jadi syariah itu artinya sumber air yang diambil untuk minum tanpa menggunakan tali atau tangga. Jadi ini sumbernya langsung bisa diambil. Gitu. Ada yang sumber seperti itu ya, kayak air artesis gitu. Tapi ini sumbernya agak besar. Kemudian syariah itu juga bisa berarti milah atau adin. Kemudian mauridil ibil alal ma'i bil jari. Jalan onta menuju air yang mengalir. Dalam kamus fikih disebutkan. Tapi syariah itu juga punya makna khusus. Semua hukum-hukum Allah yang membahas masalah amal perbuatan itu disebut dengan syariah. Sedangkan kalau keyakinan masuknya dalam bab akidah, itu makna khususnya. Tapi makna umumnya syariah itu bisa mencakup akidah dan hukum itu sendiri. Yang ini perlu panjenengan pahami. Kemudian syariah menurut istilah ulama yakni sistem aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur perbuatan manusia. Jadi ini saya sampaikan, syariah ini dalam arti yang khusus menurut istilahnya para ulama, membahas tentang perbuatan manusia. Sama seperti definisi tadi, khitabus syari' al-muta'allaq bi af'alil ibad. Tentang perbuatan hamba, bukan keyakinan. Jenengan yakin akan hari akhir, itu masuknya bab akidah. Gitu. Meskipun syariah dalam konteks bahasa juga bisa berarti semua yang disyariatkan Allah, baik akidah maupun hukum maupun thariqah tadi. Tapi ini istilah khususnya para ulama, dan istilah ini yang paling populer digunakan, yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, alam semesta dan kehidupan. Di dalam bukunya Profesor Mahmud Saltut, Al-Islam, Aqidah wa Syariah, halaman 12 disebutkan. Ini kira-kira kalau yang dimaksud dengan syariah secara umum. Ini syariah secara umum. Ini ada akidahnya, Kemudian di sini, nah disinilah masalah-masalah hukum. Ya. Jadi syariah itu secara secara definitif itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah sendiri, yang ini kita sebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah murni. Jadi kalau jenengan menyembah Allah itu memang langsung hubungannya sama Allah. Kayak sholat, puasa, zakat, haji itu disebutnya mahdhah. Ibadah murni namanya. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu artinya tidak murni. Jenengan jual beli itu ibadah juga, jangan salah. Tetapi enggak langsung dengan Allah ansih, enggak, tapi ada di situ manusia. Jadi, makanya disebutnya ghairu mahdhah karena ada keterlibatan manusia di situ. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Di sini ada hukum tentang makanan, akhlak dan pakaian. Dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Di situ ada muamalah, hudud, jinayah, taksir dan sebagainya. Baik. Kemudian objek hukum syariah ini yang pertama adalah perbuatan atau al-af'al. Ini hukum syariat untuk perbuatan ada 5 macam. Jadi hukum syariat ini para asatidz objeknya itu ada 2 macam. Yang pertama perbuatan,
Jadi hukum tentang perbuatan. Dan yang kedua adalah al-asya, tentang benda. Ya, hukum tentang benda. Nah, kalau hukum tentang perbuatan ada 5 tadi. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau hukum tentang benda itu hanya 2. Hukum benda ini cuma 2. Halal dan haram. Gitu. Misalnya kalau panjenengan ditanya, apa hukum pepaya? Apa hukum pepaya? Meskipun gini ya, hukum benda itu segini. Selalu berhubungan dengan perbuatan. Biasanya gitu. Ya, makan pepaya misalnya. Kalau makan pepaya itu hukumnya mubah gitu. Pepayanya sendiri itu disebut mubah. Halal atau mubah atau halal. Sedangkan daging babi itu haram. Bukan daging babi itu haram dalam artian perbuatan, enggak. Daging babi itu sendiri hukumnya adalah haram. Baik. Jadi objek hukum syariah ini ada 2, yakni af'al, perbuatan, dan ada benda. Nah, hukum syariah atas perbuatan. Yang pertama, kaidahnya mungkin panjenengan juga sudah dapat pelajaran ini. Al-aslu fil af'al ataqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan-perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Ini kaidahnya. Makanya kalau kita mau mengerjakan satu perbuatan, kalau belum tahu hukumnya, tanya dulu. Nggak boleh langsung dikerjakan. Gitu. Kemudian ini apa nih? Ini perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini terkait dengan tadi ya, kaidah tadi. Al-aslu fil af'al ataqayyudu bil hukmi syar'i. Dalilnya salah satunya adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat, mengadakan perkara-perkara baru di amrina dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang mana yang diada-adakan itu tidak berasal dari perintah kami, bahwa raddun, maka perkara itu ditolak. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alai amruna bahwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan dan perbuatan itu tidak berdasar atas perintah kami, bahwa raddun. Makanya di sini kita bisa mengambil kesimpulan setiap perbuatan kita itu terikat dengan hukum syariah, nggak boleh menyimpang sedikit. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali waktu beliau mengomentari hadis ini. Wahadal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Haji. Sudah lama nggak ketemu Pak Haji. Apa nih? Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Jadi beliau mengatakan begini. Wahadal hadithu. Hadis ini aslun azimun. Pangkal yang paling besar kata beliau. Min usulil Islam. Dari pokok-pokok ajaran Islam. Jadi kalau panjenengan nggak memperhatikan hadis ini, bahwa seluruh perbuatan kita itu terikat dengan syariah, terikat dengan sunnah Nabi, panjenengan berarti sudah tidak memperhatikan pangkal dari agama Islam. Karena ini usul azimun, aslun azimun min usulil Islam, dari pokok-pokok agama Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali. Hadis itu seperti mizan. Mizan ini timbangan. Mentera perbuatan kita. Fi dohiriha. Dalam dohirnya perbuatan itu. Jadi kalau seseorang berbuat kok tidak sesuai dengan syariah, dohirnya berarti dia telah menyimpang. Perbuatannya itu keliru. Karena ini mizan dari amal perbuatan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Kayak gitu, mukarramun sekalian.
Kama anna hadis al-a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniyat. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat itu timbangan perbuatan-perbuatan pada batin. Makanya para asatidz, perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah kalau dua timbangan itu tidak terang. Timbangan dohirnya itu jenengan berbuat sesuai dengan sunnah. Timbangan batinnya apa? Perbuatan kita harus tulus ikhlas karena Allah. Panjenengan misalnya kayak belajar seperti ini, jangan sampai jenengan nggak ikhlas. Keliru jenengan kalau nggak ikhlas. Jadi karena timbangan amal di batin itu adalah ikhlasnya itu. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada kaidah usul fikih itu al umur bima qasidiha. Setiap perkara-perkara itu bima qasidiha. Dapat pahala atau tidak dari Allah itu tergantung makosidnya. Makosid itu niatnya kita. Makanya dua hal ini sesuai dengan syariah, ikhlas dalam berbuat itu harus selalu kita perhatikan. Gitu. Memang di dunia ini yang paling sulit mungkin timbangan batin ya. Itu ya Ustaz ya, Ustaz itu ya. Sulit apa di zaman sekarang itu jadi ikhlas itu kan agak sulit ya. Agak sulit. Tapi harus diusahakan. Harus dipaksa ikhlas gitu. Istilahnya kayak gitu. Baik. Pakama ana kula amalin la yuratu bihi wajhullahi ta'ala falaisa li amilihi fi sawabun. Sebagaimana bahwa setiap perbuatan yang tidak ditujukan untuk mengharap ridhonya Allah, falaisa li amilihi fi sawabun. Maka orang yang melakukan perbuatan itu dia tidak akan dapat pahala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasul. Sebagaimana setiap amal la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi yang tidak sejalan di atas perintah Allah dan Rasulnya, bahwa mardudun ala amili. Maka yang melakukan perbuatan itu ditolak. Nggak dapat pahala juga. Makanya kalau orang tidak ikhlas karena Allah, maka dia tidak dapat pahala. Kalau orang berbuat tidak sesuai dengan syariah, juga sama, tidak dapat pahala. Nah, sementara kita beramal ini kan pengen dapat pahala. Lah kalau kita nggak dapat pahala ya capek-capek doang kan gitu. Istilahnya. Makanya ada ulama bilang begini para asatidz. Kalian itu nggak usah capek-capek di dunia ini. Kalau amalnya tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak benar sesuai dengan syariah. Karena kalau nggak begitu, jenengan capek-capek doang. Ngabis-ngabisin waktu istilahnya. Nggak dapat apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang macam-macam hukum syariat atas perbuatan. Yang pertama adalah wajib. Nama lain dari wajib itu adalah fardu. Apa yang dimaksud dengan fardu atau wajib? Fa idza kana al-khitabu muta'allaq bi talabil fi'li talaban jaziman fa wal al-wajib. Tadi yang di sana ya. Khitabus syari' al-muta'allaq bi af'alil ibad. Jika seruan dari asyari tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk mengerjakan satu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat pasti, maka perbuatan itu berhukum wajib. Karena begini al-mukarramun sekalian ya. Ini satu kaidah yang harus panjenengan ketahui di kalangan para ulama. Khitab itu kan seruan atau perintah dari Allah dan Rasul. Perintahnya Allah dan Rasul itu tidak melulu jadi wajib. Jenengan harus paham ini. Perintah Allah itu hanya berisi tuntutan. Itu kaidah yang benar. Al-aslu fil khitab litolabi. Itu kaidah usul fikih. Tapi ini saya ingin sebutkan sedikit ya. Supaya jenengan nanti memahami. Jadi ini
Jadi al aslu fil khitab lit tolabi. Nah gitu. Asal dari khitab seruan itu adalah tuntutan saja. Bukan begini. Ada yang punya kaidah usul fikih begini. Al aslu fil amri lit tolabi. Apa? Lil wujub, maaf. Ya, ada yang begini. Ada yang bilang al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib dilaksanakan. Tapi sebetulnya yang tepat al aslu fil khitab li tolab. Asal dari seruan atau perintah itu adalah sekedar menuntut panjenengan semua. Tuntutan ini ada dua. Ya, tuntutan lil fi'li mengerjakan atau litarki untuk meninggalkan. Contoh misalnya aqimis sholah. Aqimis sholah itu bentuk kalimatnya itu adalah kalimat perintah. Sigotnya sigot amr. Aqimis sholah. Berarti tuntutannya adalah tuntutan mengerjakan lil fi'li. Wala taqrabus sholah. Jangan kamu mendekati sholat wa antum sukaro. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholah itu tuntutan untuk meninggalkan, enggak mengerjakan. Gitu. Nah nanti begini, apakah perintah Allah itu atau Rasul itu langsung hukumnya wajib? Belum tentu. Walaupun sama-sama menggunakan kalimat perintah, belum tentu hukumnya jatuh langsung wajib. Belum tentu. Contoh misalnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Di sebagian malam bertahajudlah kalian. Tahajud itu kan juga perintah ya. Di situ itu perintah. Tapi apakah jadi wajib? Enggak. Hukum sholat tahajud itu adalah sunnah. Gitu. Misalnya, fa'idha kutiyatis sholah fangtashiru. Fangtashiru itu juga perintah. Dari sisi kalimat itu sigotnya sigot amr. Fangtashiru. Sekarang pertanyaannya, perintah di situ apakah hukumnya wajib? Jenengan habis sholat Jumat langsung harus kabur, bertebaran di muka bumi? Enggak. Fangtashiru di situ itu hukumnya mubah malah. Gitu kata para ulama. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna basulasa baruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu condong kepadanya itu masna basulasa baruba. 2, 3 atau 4. Fankihu di situ juga perintah. Terus apa hukumnya ta'adud? Nikah lebih dari 1. Ustaz Lutfi wajib atau enggak? Dia kirain wajib. Enggak berani beliau wajib. Kalau jangan-jangan Ustaz Iswan ya wajib. Kalau fan itu para ulama mengatakan fankihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba itu enggak sampai wajib. Gitu. Nah jadi di situ ya, tolak di sini itu ada mengerjakan, ada meninggalkan. Nah yang menentukan apakah satu perbuatan, tuntutan mengerjakan satu perbuatan itu berhukum wajib atau tidak. Nah itu namanya ada korinahnya. Korinah itu indikasi. Kalau perintah mengerjakan itu tuntutan, ternyata tuntutan korinah atau indikasi, hukumnya jadi wajib. Kalau nggak pasti, hukumnya jadi sunnah. Sama seperti tark itu, tuntutan meninggalkan. Kalau tuntutannya pasti, harus ditinggalkan. Korinahnya apa misalnya? Kalau meninggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa, masuk neraka. Berarti itu perintah meninggalkannya pasti. Berarti jatuh hukumnya kalau pasti jadi haram. Haram. Kalau tidak pasti,
makruh. Ini haram, makruh. Kalau ini tadi ada wajib, dan sunnah. Ya, itu ya mereka. Nah, yang mubah itu dari mana? Hukum mubah itu yang tadi, awit takhiri. Yang di depan tadi ya. Bil iktidoi awit takhiri. Perintah untuk memilih. Baik. Tapi ini saya ulang di sini. Nah, ini untuk memperjelas ya. Ini kita bahas satu-satu. Maka fa'idza kana al-khitabu muta'allaqan bi talabil fi'li talaban jaziman fa huwal wajib. Jika khitab tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk mengerjakan satu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat pasti, maka perbuatan itu berhukum wajib. Tadi kalau tolabil fi'li korinahnya itu jazim pasti, berarti hukum mengerjakan perbuatan itu jadi wajib. Kayak misalnya akimis sholat, kerjakanlah sholat, maksudnya saya sholat 5 waktu. Ternyata ada indikasi yang menunjukkan perintah itu tuntutannya bersifat pasti. Dari mana? Kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu, Nabi mengancam dengan ancaman dengan sangat banyak. Misalnya bainal muslimi wal kafiri tarkus sholat. Bedanya orang muslim dengan orang kafir itu meninggalkan sholat. Makanya ada ulama bilang kalau ada orang meninggalkan sholat, dia kafir. Gitu. Berarti tuntutan mengerjakan sholat itu pasti. Berarti hukum mengerjakan sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Dari mana? Karena kalau nggak mengerjakan kita diancam seperti itu. Atau orang masalah kakum bisakor. Apa yang menyebabkan Anda masuk ke neraka sakor? Kami dulu itu tidak mengerjakan sholat. Berarti kalau tidak mengerjakan sholat, ancamannya selain kafir, dia masuk neraka. Tapi di ayat yang lain disebutkan, orang yang mengerjakan sholat itu dapat pahala begini. Nah, berarti tuntutan untuk mengerjakan sholat itu bersifat pasti. Jatuh hukumnya jadi wajib. Jadi asal-usul hukum wajib itu seperti itu. Jadi wajib adalah hukum atas perbuatan yang secara syar'i orang yang meninggalkannya secara sengaja dicela secara mutlak. Wal wajibu walladzi yudamu syar'an tarikuhu qasdan mutlaqan. Ini dijelaskan dalam kitab usul fikih. Terus kemudian yang kedua, definisi sunnah. Nama lain dari sunnah itu mandub. Ada nama lainnya mustahab, istihab. Itu sama, semua istilah yang sama. Amma idza kana khitabus syari' muta'allaq bi talabil fi'li talaban ghairu jazimin fa huwal mandub. Adapun jika khitab syari' tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk mengerjakan satu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak pasti, maka perbuatan itu berhukum mandub. Mandub itu sunnah. Nanti kalau panjenengan dengar apa hukumnya mandub, yang dimaksud itu adalah hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian dalam masalah ibadah, mandub bersinonim dengan sunnah. Wa yuradifu bil ibadati as-sunnah. Jadi kalau misalnya disebut sholat sunnah, itu artinya sholat yang hukumnya mandub. Gitu. Ya, tadi kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sholat duha itu disebutnya sholat sunnah. Gitu. Tapi yang paling masyhur hukumnya sunnah gitu ya. Hukumnya sunnah. Sebetulnya yang lebih itu mandub. Kalau untuk ibadah itu disebut sunnah. Wal mandubu wa ma yuhmadu fa'iluhu syar'an wal yudamu syar'an tarikuhu wa yusama aidan nafilah. Jadi mandub itu adalah perbuatan yang bila dikerjakan pelakunya dapat pujian dan tidak dicela jika ditinggalkan. Mandub dinamakan juga dengan nafilah, ibadah nafilah. Kayak tadi sholat tahajud itu di Al-Quran disebutkan nafilatan laka. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka.
Tahu ya insyaallah asal usul. Nah, mubah itu idza kana khitabus syari' muta'allaqan bit takhyiri bainal fi'li wa tarki ya sawaun ya naso ala takhiri surahatan au kana yufhamu minhu takhir min sigati talabi ka ang jaa ba'dun nahyi fi hukmin wahidin fi halatain mukhtalifataini fa innahu yakunu lil ibahati walau jaa bi sigatil amri. Memang sigot amr itu al-mukarramah sekali ya. Sigot amr itu bentuk perintah kalau dalam bahasa Arab. Itu maknanya banyak, nggak melulu wajib. Ada yang sigot amr itu yang artinya permintaan. Permintaan dari yang bawah minta ke yang atas. Misalnya Rabbana atina. Ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atina itu kan sigotnya amr ya. Bentuknya bentuk kalimat perintah. Tapi bukan artinya wajib bagi Allah, bukan. Enggak kan ya? Itu artinya jenengan memohon kepada Allah. Makanya sigot amr itu maknanya banyak. Salah satunya adalah ad-du'a, permintaan. Rabbana atina. Atau juga bisa berisi tadi perintah dari atas yang ke bawah, bisa. Atau macam-macam sih sigot amr. Nanti panjenengan bisa pelajari ya dalam bahasa Arab. Tapi intinya begitu. Nah, yang kita bahas itu adalah sigot amr dalam konteks ini ya, perbuatan, mengerjakan atau meninggalkan. Ya. Fa'inau yakunul iman. Adapun jika khitabus syari' tersebut berkaitan dengan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan satu perbuatan, sama saja apakah disebut dengan nas takhir secara jelas atau makna takhirnya bisa dipahami dari sigot tolabnya, seperti tolab yang datang setelah larangan pada sebuah hukum dalam dua keadaan yang berbeda, maka ia adalah mubah walaupun datang dalam bentuk sigot amr. Misalnya kulu washrobu wala tusribu. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Ada sebagian ulama bilang, makanya kalau makan itu jangan minum dulu katanya. Makan dulu baru minum. Tapi itu ya, itu sebagian aja, enggak harus begitu. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Wala tusribu, tapi jangan berlebihan. Jangan israf. Israf itu sebetulnya begini al-mukarram. Yang dimaksud israf bukan berlebih-lebihan itu misalnya jenengan minum itu beli minuman yang harganya ada ya, minuman itu setahu saya itu harganya bisa sampai ratusan juta itu ada. Biasanya yang minuman keras deh, yang apa? Yang kayak wine, yang koktail. Itu sudah haram, mahalnya setengah mati itu, Masya Allah. Kalau yang itu ada juga yang Jack Daniel itu mahal juga itu. Tahu nggak Pak Misar tahu berarti ya? Enggak, saya ngeliat di film-film aja itu ada yang pakai Jack Daniel itu kan botolnya karena terkenal keras tuh katanya. Wah itu untuk kalau berkelahi pakai apa? Mantep itu botolnya itu. Itu untuk memukul benar-benar hancur itu. Botolnya kagak bergeming sama sekali. Ya ini apa? Yang disebut israf itu panjenengan makan atau minum yang diharamkan. Itu sebenarnya yang paling penting. Jenengan nggak dilarang, misalnya minum harganya mahal nggak dilarang. Bukan berlebih-lebihan, bukan mana itu berlebihan. Nah, kira-kira sih ya. Tadi tidak israf. Jadi nama lain dari mubah itu adalah ibahah. Ibahah. Kemudian yang keempat itu adalah makruh atau karohah. Nama lainnya adalah karohah. Ama idza kana khitabus syari' muta'allaqan bi talabi tarki talaban ghairu jazimin fa wal makruh. Faqad urifa bi annahu ma yumdahu syar'an
tarikuhu wa la yudammu syar'an fa'iluhu. Adapun jika khitabus syari' tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, maka ia adalah makruh. Nah, secara syar'i makruh itu siapa saja yang meninggalkan perbuatan tersebut dipuji dapat pahala. Jenengan meninggalkan perbuatan yang berhukum makruh itu dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Makanya lebih baik ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan jenengan dapat pahala. Jenengan makan pete 2 papan gitu. Itu makruh ya kata ulama. Apalagi kalau sudah mau sholat berjamaah gitu. Jadi pas amin itu mungkin kalau sesama penyuka pete nggak masalah ya. Masalahnya kan ada yang puyeng itu, dengar aromanya itu. Mungkin kalau jenengan berjamaah dengan orang-orang bule atau misalnya orang-orang Arab, mungkin mereka nggak biasa makan pete ya, mungkin terganggu mereka. Iya, parfumnya kok aneh gitu. Padahal dari mulut. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima itu adalah haram. Nama lainnya adalah al-hadr, mahdur. Ama idza kana khitabu syari' muta'allaqan bi talabi tarkil fi'li talaban jasiman fa huwal haram wa yuratibu al-mahdur. Wal haramu huwa alladhi yudamu syar'an ba'ibu. Adapun jika khitab syari' tersebut berkaitan dengan tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, maka ia adalah haram. Sinonimnya adalah mahdur. Jadi kalau ada al-hadr atau mahdur itu maksudnya adalah haram. Secara syar'i, haram adalah perbuatan yang pelakunya dicela. Orang yang mengerjakan perbuatan haram berdosa, dicela oleh Allah. Kalau meninggalkan haram, dapat pahala. Maka kalau ada orang meninggalkan yang haram atau dia disodori perbuatan haram, kok tidak mengerjakan, dia dapat pahala. Jangan dianggap nggak berpahala ya, itu dapat pahala al-mukarram. Nah untuk benda, hukum benda ini al-mukarram sekalian ada 2 saja, yakni yang adalah halal. Halal itu mencakup 2 ya, ada mubah, ada makruh dan haram untuk benda ini. Tapi benda itu, hukum benda itu ada yang mengatakan begini, hukum benda itu mengikuti perbuatan. Karena yang dihisab itu kan bukan bendanya ya, tapi perbuatannya. Panjenengan misalnya melihat daging babi itu enggak haram melihatnya. Haramnya itu setelah panjenengan makan daging babi. Ada yang pendapat seperti itu. Tapi mana yang tepat? Betul, makan daging babi haram karena substansi daging babi itu diharamkan oleh Allah. Jadi secara zat daging babi itu dihukumi haram. Sedangkan daging ayam secara zat dia dihukumi halal. Gitu, halal. Halal itu bisa 2, mubah atau makruh. Panjenengan makan pete itu disebutnya halal, meskipun pas makannya bisa jadi makruh, bisa jadi. Makan jengkol bisa jadi makruh. Atau nanti misalnya satu saat panjenengan makan sesuatu. Ini bedanya nggih. Misalnya kalau racun itu dari sisi benda itu adalah benda haram atau enggak itu racun? Haram kalau dimakan. Ya kan? Haram kalau dimakan.
Tapi kalau digunakan pada porsinya itu jadi boleh ya kalau menggunakan porsi. Makanya nanti ada yang berpendapat hukum benda itu dikaitkan dengan perbuatan. Tapi sebenarnya yang tepat ya perbuatan benda itu ya punya hukum sendiri. Nah, kaidah usul fikihnya al aslu fil asya ibahatun malam yarid dalil tahrim. Hukum asal dari benda itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Taruhlah jenengan misalnya masuk ke hutan, menemukan hewan. Hewan ini belum pernah dikenal sama sekali. Tidak disebut di dalam Al-Quran keharamannya, termasuk di dalam sunnah. Berarti kembali ke kaidah ini. Berarti hewan itu boleh panjenengan konsumsi. Karena hukum asal dari benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanya di Al-Quran itu benda-benda yang diharamkan itu sedikit jumlahnya. Biasanya kalau yang mubah cukup dengan istilahnya ayat-ayat yang sifatnya itu umum. Ini dalil yang mendasari kaidah tadi ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya boleh kita manfaatkan. Berarti halal bagi kita, mubah bagi kita. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menundukkan untukmu. Sakhara itu artinya menundukkan. Allah telah memberikan izin kepada kita. Untuk apa? Untuk memanfaatkan. Karena kata sakhara itu di dalamnya tercakup makna memanfaatkan. Mempergunakan. Semua apa yang ada di langit dan di muka bumi. Semuanya. Ya. Sebagai rahmat dari Allah SWT. Sesungguhnya yang pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Makanya hukum asal dari semua benda yang ada di langit dan muka bumi ini adalah mubah, boleh kita gunakan. Jadi gampangnya itu, jadi Asy'ari pembuat hukum itu bilang begini, semua yang ada di alam ini boleh. Yang nggak boleh itu ini, kecuali yang ini. Makanya kaidahnya al aslu fil asya ibahatun malam yarid dalilut tahrim. Kalau kaidahnya dengan patung atau remi. Patung atau remi. Kalau apa ya istilahnya itu? Kalau patungnya sendiri itu gini ya Mukarramnya. Kalau patungnya sendiri atau reminya sendiri itu kan tulisan kalau remi itu kan cuman angka-angka doang ya atau gambar-gambar. Kalau gambarnya itu ada gambar orang, gambar makhluk, maka itu tidak diperkenankan. Itu berarti secara substansi itu haram. Jadi nggak boleh kita gunakan. Tapi kalau cuman kayak kartu-kartu yang nggak ada gambar, kartu domino ya, gaple, kartu gaple gitu misalnya, kartu gaple itu ya. Itu karena memang bendanya itu terbuat dari kertas juga mubah, tulisannya juga nggak ada yang melanggar syariah. Secara bendawi itu berarti halal, maksudnya mubah saja. Jangan gunakan juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau digunakan untuk, nah itu baru itu digunakan. Kalau cuma untuk ngisi waktu gimana nih? Kan banyak ya orang di gang saya itu dulu, sebelum pas saya awal-awal itu masih ada yang main gaple kan? Iya, kayak Pak Ujang itu. Ini saya itu kan sering di kompleks saya. Mungkin karena sungkan sama saya sekarang nggak ada yang main gaple. Udah tua-tua masa main gaple, daripada kayak gitu kan dikir atau apa. Ya walaupun saya tahu itu nggak ada duitnya, nggak digunakan untuk judi, untuk enjoy aja gitu. Ya untuk seneng-seneng doang.
Nah, gitu. Nah, kalau yang patung, karena patung itu adalah sesuatu yang apa istilahnya diharamkan dalam Islam, maka secara zat itu tidak boleh kita pergunakan. Sama seperti kayak najis, kotoran hewan, najis. Nah itu tidak boleh kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh dimanfaatkan karena itu benda-benda najis yang di apa namanya benda-benda kotor tidak boleh dimanfaatkan, dijual belikan tidak boleh kalau di mazhab Syafi'i. Makanya jual beli apa pupuk kotoran itu kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh. Nah, pupuk kandang misalnya. Gimana? Alkohol. Ada dua pendapat. Jadi diskusinya itu begini di kalangan ulama. Itu di kitabnya Imam As-Sun'ani, kitab Subul Salam. Itu para ulama itu membahas tentang hukum khomer. Khomer ya. Khomer itu kan ya etanol itu ya, etanol. Etil alkohol. Khomer itu hukumnya haram. Haram diminum. Nggak boleh dipakai. Ya. Terus para ulama diskusi, khomer itu najis atau enggak? Sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam As-Sun'ani, khomer itu enggak najis. Sehingga kalau misalnya kena pakaian kita, enggak ada kewajiban mencuci. Karena kalau kita mau sholat, salah satu syaratnya kan pakaian kita harus bersih dari najis. Najis itu artinya kotoran. Najis banyak dijelaskan di dalam sunnah. Salah satunya apa namanya? Oleh sebagian ulama itu khomer. Sedangkan yang lain ulama yang lain mengatakan khomer itu najis. Kalau As-Sun'ani enggak najis. Kalau kita pakai pendapatnya Imam As-Sun'ani, jenengan pakai parfum yang pelarutnya menggunakan khomer alkohol, itu berarti jenengan tidak kena najis. Boleh gitu kalau boleh. Maksudnya enggak harus ada membersihkan. Tapi yang pendapat yang kedua itu najis, nggak boleh dipakai. Tapi kalau saya pribadi, ya nggak boleh kalau saya. Karena kalau khomer itu sebenarnya kalau benda haram itu sebenarnya sudah tidak bermanfaat kalau dalam Islam. Kalau sudah diharamkan, maka nggak bermanfaat. Kecuali untuk satu hal saja, untuk tadawi, untuk berobat itu boleh. Ya untuk medis aja boleh. Karena Nabi pernah di dalam satu hadis dari Imam Bukhari memerintahkan orang Unais dan Urniun. Waktu masuk ke kota Madinah, mereka sakit demam Madinah istilahnya. Oleh Rasul, mereka diminta untuk minum susu onta dan air kencingnya. Kalau di mazhab Syafi'i, kencing onta itu adalah najis. Kalau di mazhab yang lain, kencing onta itu enggak najis. Dalilnya itu tadi. Karena di mazhab Syafi'i semua kencing yang keluar dari dubur maupun dari kemaluan itu adalah najis. Itu untuk pengobatan. Memakai sutra bagi seorang laki-laki kan tidak boleh ya. Tapi kalau yang kena penyakit gatal, Nabi mengatakan tidak mengapa, diberi keringanan. Berarti memakai baju sutra bagi orang yang sakit itu ada keringanan, ada kelonggaran. Gitu. Jadi hanya untuk tadawi saja, untuk berobat saja itu baru yang haram itu. Ini benda-benda haram seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, mukaromun sekalian.
Nah, makanya di Al-Quran itu disebutkan baru yang haram-haram itu ya. Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai. Jadi secara umum semua ini boleh kita makan kecuali yang diharamkan oleh Allah. Kecuali makanan itu bangkai. Ya. Kul katakanlah wahai Muhammad, la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masbuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillahi. Kecuali kalau makanan itu bangkai. Bangkai itu definisinya hewan yang mati dengan sendirinya, enggak disembelih atau enggak misalnya tidak mati dengan disembelih atau dengan alat-alat yang membolehkan hewan itu dimakan. Misalnya kayak diburu ya, diburu hewan itu kalau diburu, jenengan kan nggak sempat nyembelih ya, diburu, ditembak, dipanah. Gitu. Nah kalau bangkai itu adalah hewan yang mati dengan diri sendirinya, sakit mati. Gitu. Berarti kambingnya bangkai. Apa aja, sapi kalau mati dengan sendirinya karena sakit atau karena yang lain, atau jatuh misalnya ya, jatuh mati, diseruduk temennya mati, itu bangkai, nggak boleh dimakan. Karena ada larangan memakan bangkai, maitatan. Atau darah yang mengalir. Kalau panjenengan nyembelih, itu darahnya kan keluar. Itu nggak boleh ditampung, kemudian ada di sebagian di Pulau Jawa juga ada itu yang menggunakan itu sebagai makanan. Didih ya namanya itu ya Pak. Masih ada ya Pak Hanif ya. Jadi nanti kalau nyembelih ayam itu biasanya darahnya ditampung. Nanti beberapa saat itu kan darah itu jadi ya kental. Setelah kental biasanya digoreng. Enak katanya. Katanya enak katanya. Kalau di Bali itu ada kuahnya itu memang darah. Itu ada makanan yang kuahnya darah. Itu nggak boleh. Karena ini darah yang masfuhan, mengalir. Tapi kalau darah yang tertinggal di daging, di tulang nggak masalah jenengan makan. Kalau makanan ya. Sebenarnya kan nggak tahu deh hari atau enggak. Ya. Ya di sini kan ada itu larangannya. Uhila li ghairillahi. Baik yang sembelihan ahlul kitab itu masih boleh. Sembelihan ahlul kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya, daging-daging impor gitu. Ya cuman kita kan nggak tahu, makanya nggak tahu juga dia cara nyembelihnya seperti apa gitu kan. Jangan-jangan dia itu sapinya udah mati duluan sebelum disembelih. Karena kan ada yang pakai teknik dijedok itu dulu kan. Sebetulnya itu tidak boleh karena dia iya selain menyiksa dia mati terlebih dahulu, mungkin belum mati ya dia. Pingsan gitu. Biasanya pingsan nggak sampai mati. Kemudian disembelih. Kalau masih pingsan disembelih, insya Allah masih halal itu dagingnya. Tapi masalahnya kalau jedok meninggal terus gimana itu? Ya jadi bangkai. Baik. Makanya kalau makan daging-daging mah enakan daging lokal. Termasuk buah-buahan juga sama ya sebenarnya. Karena kalau jenengan makan buah impor dari sono ke sini aja berapa lama itu perjalanannya. Pengawet-pengawetnya itu pasti ada itu. Lilin-lilin dietnya tuh pasti ada itu. Makanya kalau buah-buahan malah enakan buah lokal aja di pasar beli langsung gitu. Atau kalau akan ada kan yang supermarket khusus buah. Daging juga sama sih sebetulnya. Daging. Kalau mau aman ya daging ikan aja gitu.
Atau ada sertifikat halal. Karena di luar negeri pun juga ada yang apa istilahnya penyembelih-penyembelihnya itu muslim. Ada kayak di Australia itu ada. Dan banyak kok sekarang yang apa sudah ada sertifikat halal. Fermentasi. Fermentasi enggak masalah. Kecuali kalau keluar alkoholnya. Oh, ya. Ya maksud ya kayak ya beda. Jadi gini, kalau apa setahu saya kalau fermentasi kan biasa pakai jamur ya, pakai jamur. Ya sebetulnya kayak tempe itu kan juga pakai jamur, cuma nggak sampai keluar etanol. Kecuali kalau fermentasi untuk karbohidrat, yang biasanya kan di situ ada penguraian ya. Dari karbohidrat nanti dipecah jadi glukosa dulu nih. Nah glukosa itu nanti dipecah, dia jadi salah satunya alkohol itu. Biasanya nanti rendemennya kan itu. Rendemennya kalau ada di situ ada etanol, itu yang paling besar itu etanol. Dan ada pengotornya, ada gasnya juga ada suhu panasnya juga ada. Nah kalau fermentasi yang kayak misalnya, mohon maaf ya, tape. Ya tape. Nah kalau saya sih lebih lebih mengambil begini. Karena saya juga pernah belajar kimia, saya tahu apa namanya fermentasi. Jadi kalau apa istilahnya Homer itu kan dulu dibuat dengan cara fermentasi. Ya, Homer itu ada yang menggunakan kalau di zaman Nabi itu pakai kurma, ada yang pakai kurma, pakai anggur, itu bahan bakunya gandum. Kalau di Indonesia pakai beras ketan, ya, ketan, beras, terus kemudian juga pakai singkong ataupun yang lain, anggur dan seterusnya. Ya. Itu bahan baku apa namanya? Bahan baku pembuatan Homer. Nah, Homer itu sebetulnya etil alkohol. Etil alkohol. Ini mestinya Pak Nuk ini yang jelasin ya. Ya. Ya, kalau tahqiq manatnya itu kan di sini ada karbohidrat ya. Karbohidrat nanti dia direaksikan dengan air ada hidrolisis ya, menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang sebetulnya bereaksi. Bereaksi ini ada fermentasi. Dan melahirkan C2H5OH. Kemudian di sini ditambah energi, kemudian juga sisa-sisa ini yang belum sempat bereaksi. Ada ini C2H5OH atau etil alkohol. Etanol namanya. Ya, etanol. Jadi yang dimaksud Homer itu sebetulnya ini etil alkohol. Bukan keseluruhan ini. Karena kalau jenengan membuat Homer itu gampang. Jenengan taruhlah misalnya beras ketan. Ya, beras ketan. Kemudian difermentasi, dikasih jamur, kasih ragi. Nanti ditunggu berapa hari, pasti sudah muncul itu. Etil alkoholnya sudah ada itu. Walaupun mungkin presentasinya masih dikit. Di situ juga masih ada manisnya. Manis itu sebetulnya bersumber dari glukosa ini. Karena beras ketan itu karbohidrat. Dipecah jadi glukosa. Glukosanya memang masih ada, tapi di situ juga ada etil alkohol. Nah ini sebetulnya yang di Homernya ini. Nah kalau panjenengan membuat minuman-minuman beralkohol itu biasanya dengan ambil minuman biasa, kemudian dicampur, dilarutkan etil alkohol berapa persen gitu. Nanti bisa ketahuan di situ misalnya etil alkoholnya 7%. Berarti dari 100% itu berarti etil alkoholnya cuma 7. Gitu.
dimasukin itu. Nanti kalau yang minum-minum yang tradisional tuh, itu sampai 40%, 20% gitu. Ya ciu itu bisa minuman itu kalau jenengan bakar itu bisa nyala itu, iya benar. Iya biru, warnanya biru. Ya jadi kalau fermentasi itu menghasilkan ini, kalau saya pribadi nggak minum, nggak makan. Makanya sampai sekarang tuh tapis nggak saya makan. Karena saya khawatirkan di situ sudah ada etil alkohol. Ada yang bilang begini, Homer itu keseluruhannya ini gitu. Nggak bisa disebut itu. Karena di dalam hadis disebutkan, Homer itu kalau berubah menjadi cuka, kan boleh dimakan. Cuka asam asetat. Asam asetat itu dari etil alkohol. Nggak lahir dari semua ini, enggak. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud Homer oleh Nabi itu hanya etil alkohol. Karena yang bisa berubah jadi cuka cuma etil alkohol. Kayak gitu. Boleh dimakan. Makanan kesukaan Nabi. Sebaik-baik makanan cuka. Karena Nabi itu memang kalau nggak ada makanan, seadanya beliau makan. Dan beliau selalu memuji makanan. Jadi jenengan kalau pengen nyontoh Nabi, jangan sekali-kali mencela makanan. Iya, betul, serius. Jenengan bisa makan hari ini aja. Itu jangan pernah mencela rawonnya Pak Nur itu. Kualat itu. Karena rawonnya Pak Nur paling enak setahu saya. Jadi mencela makanan itu nggak boleh panjenengan. Ya mencela makhluknya Allah. Walaupun nggak enak itu ditahan aja. Aduh memang nggak enak ini, masya Allah. Ya, ya kalau menurut saya nggak enak sih. Ya, maksudnya mencela itu sampai anu ya. Kalau misalnya nggak cocok rasanya nggak. Jadi mencela. Mencela yang pengolahannya ya. Iya, bikin ramai. Makanya makanan halal itu kan harus dilihat mulai dari bahan bakunya. Pertama itu bahan bakunya. Bahan bakunya itu harus dipastikan halal. Halal secara substantif. Itu harus halal, benar. Kemudian yang kedua asal usulnya. Asal usul juga penting, al-mukarram. Jangan-jangan ini walaupun halal dari nyolong. Bahan bakunya udah benar, halal. Spanyol itu. Nyolong itu nggak boleh. Terus kemudian yang kedua proses itu juga penting. Karena menentukan halal haramnya benda atau makanannya. Kalau benda halal diproses misalnya dengan menggunakan gelatin babi atau dengan etil alkohol, itu jadi rusak itu. Kan ada ya pengolahan itu yang menggunakan barang-barang haram ada. Kemudian yang ketiga itu dari sisi produknya. Produknya tetap harus diperhatikan. Yang pertama, apakah produknya itu halal? Karena tadi kalau fermentasi ternyata menghasilkan produknya etil alkohol, ya nggak boleh lah kita makan. Jadi homer itu produk. Terus juga kalau kemudian produknya itu membawa bahaya atau tidak. Ada benda-benda halal tetapi dia membahayakan. Ada benda-benda halal tapi membahayakan. Atau karena mungkin kandungan-kandungan berbahayanya banyak. Maka itu juga nggak boleh nanti dikonsumsi. Mengikuti kaidah bahaya. Ada doror. Satu bagian nih ya dipakai untuk halal sama yang halal gimana? Ya nggak boleh. Iya. Itu ada kaidahnya. Idastama al halal wal haramu hulibal haram. Jika yang halal dan haram bertemu, maka dimenangkan yang haram. Ya. Kan saya lihat di barusan tadi di YouTube ya kalau nggak salah, ada ibu-ibu komen.
Jadi itu panggang kambing. Dia mau beli kayaknya panggang kambing karena ibunya itu pakai kerudung. Cuma dia setelah ngelihat pas apa roastingnya itu, ternyata di tengahnya itu daging kambing, di atasnya daging babi. Neteslah itu lemaknya itu ke mana daging kambingnya itu. Kata teman saya ya, saya nggak pernah makan. Daging babi itu enak katanya. Iya. Enak ya, Mas Duta yang udah nyobain. Itu katanya kalau antum gigit kolesterolnya, waduh, masa Allah. Iya, kolesterolnya itu kan empuk. Nah, kita kembali ke sini deh. Jadi kalau fermentasinya itu menghasilkan apa ya? Menghasilkan homer, ya nggak boleh dipakai, nggak boleh. Kalau kalau makanya saya sampai sekarang itu kalau ditawarin api nggak pernah mau. Tapi ada teman saya boleh dengan dalil Nabi itu kalau membuat jus apa? Jus buah. Jus buah itu kan gampang terfermentasi. Teroksidasi juga sangat gampang itu. Nabi itu tetap akan minum jusnya itu selama jusnya masih belum berbuih. Kalau sudah berbuih, sudah ada fermentasi, beliau buang. Kalau beliau makan jus buah. Maka kalau saya sendiri enggak seperti itu, karena begitu pokoknya muncul etil alkohol, udahlah janganlah gitu. Kalau teman saya, oh itu belum muncul itu, atau kadarnya belum besar, karena Nabi juga 3 hari atau berapa itu masih beliau minum. Kalau 3 hari kan sudah keluar itu mestinya dia bilang. Ya itu diskusi lah. Kalau masih ambil yang ini aja lah, yang aman-aman aja lah. Bayam itu kering memang, kering ya dia. Karena kalau etil alkohol itu gampang menguap. Makanya kan ada hadis apa najis hukmiyah itu. Jadi istilahnya madzhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya dengan kena bajunya itu kena homer, kena alkohol, terus nguap, itu kalau di madzhab Syafi'i dihukumi kena najis. Tapi najisnya hukmiyah. Secara hukum itu dihukumi najis. Meskipun datnya nggak ada. Sudah hilang. Ya sudah nguap. Makanya harus dibersihin pakai air. Jadi kalau panjenengan kena najis kan cukup dibersihkan. Baju panjenengan mau sholat kena kotoran misalnya. Yang kena kotoran aja dicuci. Sholat sudah. Kecuali kalau najisnya itu najis cair nyemprot. Jenengan nggak tahu nih di mana nih. Itu berarti baju jenengan semua harus dicuci. Kecuali kalau najisnya itu terlokalisir di tempat-tempat tertentu ya, dan antum tahu. Biasanya najis padat ya. Itu boleh ya. Ya, kalau memang sekarang itu gini Pak Nur, ada pelarut-pelarut pengganti etanol. Kayak butanol, ya butanol, propanol. Itu bukan alkohol kalau itu, Pak. Iya. Paracetamol. Iya, Pak Haji. Masih lupa Pak Haji? Oh ya, kita lanjutkan dulu deh. Kita tunggu sampai ingat deh. Kalau itu dibersihkan, ya, ada darahnya ya. Kalau nyamuknya ada darahnya, gitu. Jadi, kalau nyamuknya nggak ada darahnya nggak apa-apa. Ya, najis-najis ya ada kan najis-najis yang ma'fu misalnya, ada najis ma'fu yang dimaafkan. Ya. Kalau sholat biasa kadang-kadang di masjid itu ada kotoran dari kitab ya dulu tuh
mampir di masjid. Ya dibersihkan aja. Iya. Kalau misalnya kita sholat ternyata ada itu harus kita ulang atau gimana? Ini kalau itu ada dua pendapat. Ada ulama kalau di mazhab Syafi'i suci dari najis, ya, itu termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Sehingga harus dipastikan pakaian, tempat yang kita gunakan itu harus bersih dari najis. Harus dipastikan. Kalau ada najis atau kita sholat terus baju kita kena najis, diulang sholatnya. Kalau di Syafi'i. Tapi ada ulama yang berpendapat begini, bahwa suci dari najis itu hanyalah kewajiban sholat, bukan menjadi syarat sahnya sholat. Karena itu kewajiban, kalau seseorang sholat dalam keadaan najis, entah itu badannya kena najis, bajunya kena najis, atau tempat yang dia pakai sholat kena najis, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Gitu. Kalau dia tahu bahwa dia kena najis, tapi dia nekat, gitu. Nggak dia bersihkan dulu, gitu. Tapi sholatnya sah, nggak harus diulangi. Kalau di mazhab Syafi'i, ulangi, harus diulangi. Gitu. Kalau misalnya sholat, kelihatan auratnya sama yang kaitan dimaknai kalau Iya sih, saya lihat kadang saya juga pernah lihat ya, mohon maaf ya. Masya Allah itu. Iya. Celengan ayam gitu lihat. Celengan ayamnya kelihatan. Jadi satrul aurah itu termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Gitu. Syarat sah itu berarti nggak boleh sholatnya, harus diulangi. boleh dikodok nggak? Ya boleh, kalau harus dikodok malah. Kalau dia. Ya nggak apa-apa, orang namanya kodok. Kayak jenengan sholat lupa, ya sholat subuh lupa, bangunnya jam 10 pagi baru bangun. Antum kan saat itu juga harus sholat subuh, nggak harus menunggu-nunggu. Mengkodok. Kalau waktunya sudah lewat. Kalau ada yang bilang nanti yang ikuti sholat-sholatnya itu, benar nggak? Ya betul. Kalau kesalahan dosa kita itu ditutup dengan amal baik. Itu kaidahnya memang. Ya cuma sholatnya itu tetap dia masih punya tanggungan gitu. Karena sholatnya nggak sah. Loh nggak sah kan harus ngulang. Gitu. Berarti dia masih punya kewajiban mengerjakan sholat itu. Karena nggak sah sholat. Kecuali kalau gini, kalau misalnya itu memang ini ulama ya, ulama lagi nih, berbeda-beda lagi. Jadi misalnya kalau satrul aurah, menutup aurat nggak ada perbedaan pendapat setahu saya. Itu termasuk syarat sahnya sholat. Terus kalau misalnya kelihatannya cuma sedikit gitu, itu tidak mengapa. Tidak doror misalnya. Misalnya kan ada orang pakai baju bolong, ya bolong, celananya bolong, tapi dikit. Jenengan kan kalau pakai baju kan pasti ada bolongnya ya. Walaupun bolongnya ya kecil sekali. Tapi ada juga yang mungkin kena celetikan apa gitu bolong. Kalau itu kan sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Asalkan sedikit. Bukan bolongnya gede ya, sedikit. Nah itu masih diskusi lagi lah. Makanya kalau kita sholat benar-benar harus diperhatikan. Iya nggak boleh ngasal, itu benar-benar nggak boleh. Kalau perlu punya kostum sendiri kalau sholat. Ya di rumah atau kalau masih bepergian kita siapkan sarung paling terbaiknya itu. Kalau pakai celana yang tadi. Kalau kita sujud atau ruku nggak kena gitu. Terus juga mohon maaf ya, saya sering juga itu lihat. Ada bapak-bapak itu marah-marah itu. Karena makmum depan dia itu pakai baju
yang ada tulisannya. Mungkin dia itu melihat lanjutkan. Mungkin dia lawan politiknya itu lah. Waduh, sedih banget itu. Memang lebih baik kita kalau pakai baju yang polos-polos untuk sholat. Ya supaya nggak ganggu yang lain. Terus iya itu kalau ada juga yang kalau jangan pakai baju yang apa tipis ya nerawang. Wah nggak khusyuk juga itu. Al-Fakir pernah itu ngelihat sholat, masya Allah ini pakai jubah, tapi jubahnya tipis. Kelihatan itu celana olahraganya. Masya Allah. Jadi nggak khusyuk kita ini di belakangnya. Iya. Pakai celana. Ada juga kadang saking buru-buru sholat gitu kan. Ya. Habis mandi langsung pakai sarung. Nah, dulu kan bisa Ya. sholat. Nah kalau dari bawah istilahnya kan itu dia kelihatan aurat sebenarnya gitu kan. Walaupun dari samping dari apa nggak kelihatan itu gimana? Maksudnya nggak pakai dalaman gitu. Dia pakai sarung sholat. Nggak apa-apa kalau pakai. Asalkan pokoknya tadi satrul aurat itu menutup aurat. Syaratnya adalah dia bisa menutupi warna kulit. Ya, dari pandangan orang lain atau dirinya sendiri. Misalnya saya pakai baju ini bisa menutupi kulit saya. Kalau nerawang, nah itu baru nggak boleh. Kalau misalnya dari plong dari bawah gitu nggak apa-apa. Malah kalau di kampung saya itu kalau sholat Jumat nggak boleh pakai celana dalam, harus sarung doang tempat saya itu. Itu Pak Rifai, kalau di kampung saya, pondok di kampung saya itu begitu. Makanya kalau kita sholat Jumat nggak pernah pakai celana dalam kita. Iya benar serius tuh. Karena gini, karena kalau celana dalam itu kata beliau itu ada pipisnya, kita nggak ngerti nih. Pas apa ceboknya kurang apa. Ya makanya kita juga nggak enak itu jalannya. Kecuali yang baru dipakai. Ya. Itu kan sampai saking hati-hatinya itu sih. Kalau di kampung saya nggak boleh tuh pakai celana dalam. Iya di itu kadang-kadang itu. Ya kelihatan gitu kan Pak. Waduh, pokoknya nggak enak lah kalau pas jalan itu. Masya Allah. Makanya kita harus waspada dengan teman kita. Kadang-kadang kan ada yang iseng itu kan. Iya, iseng. Kita sarungnya dipelorotin gitu. Tapi harus bikin tulisan. Jangan nanti mengganggu sholat ya. Jadi nanti mengganggu yang di belakang. Karena saya pernah ngeliat itu bapak-bapak mau marah-marah, masya Allah. Ya, satu tambah. Ya, ya. Kalau boneka enggak? Mainan untuk anak kecil itu tidak masuk dalam kategori patung yang dilarang. Karena dulu Aisyah juga punya boneka. Nabi mendiamkan. Yang nggak boleh itu memang patung yang memang dibuat patung. Ya biasanya untuk hiasan. Kalau orang Hindu kan biasa untuk apa? Untuk penjaga rumah itu ada patungnya. Penjaga ini ada patungnya gitu. Kayak patung pancoran lah gitu ya. Tapi kalau untuk mainan anak kecil itu nggak masalah. Kayak boneka, robot-robot kecil, cepak gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah. Sampai Naruto, kan ada itu yang apa replikanya kan ada. Nggak masalah. Patung itu. Kalau boneka enggak. Atau semua untuk anak kecil. Ya untuk mainan anak kecil nggak masalah. Ya, kita lanjutkan ya Al-Mukarram ya. Kemudian diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya. Makanya para asatid mungkin pernah saya sampaikan ya, kalau panjenengan berburu, syarat supaya binatang buruan itu sah, senjata yang digunakan itu harus bisa menembus kulit. Nggak boleh misalnya dengan batu mati itu kalau mati itu bangkai.
Karena itu termasuk yang dipukul. Kemudian juga harus dipastikan bahwa binatang buruan itu meninggal karena senjata kita. Setelah tertembus mati. Makanya kan harus dipastikan misalnya kita nembak manah rusa misalnya. Kena. Dia lari. Berapa jam dia baru ketahuan. Harus dilihat. Kalau dia ternyata terjatuh ke dalam danau, bisa jadi dia matinya tenggelam. Nggak boleh. Atau dia terjatuh dari jurang. Berarti dia jatuh. Nah, jatuh itu dilarang dalam Al-Quran. Maka harus dipastikan binatang buruan itu memang meninggal karena senjata kita. Bukan karena dipukul, jatuh, atau tadi tercekik. Itu syaratnya. Kalau sekarang pakai ketapel ya. Kalau senapan angin masih nembus dia. Kalau ketapel setahu saya enggak. Kalau dari batu-batu itu enggak. Kecuali kalau yang pelurunya tajam ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang halal atau benda halal itu yang pertama berasal dari bahan baku yang halal. Diproses dengan tidak melibatkan benda-benda haram. Disimpan, dikemas, disajikan dengan baik. Produk tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan atau mengandung unsur berbahaya. Nah, ini para asatid makanan mungkin pernah saya sampaikan ya. Ini makanan itu memang penting ya, termasuk perkara penting. Kita nggak boleh hanya memperhatikan hukum-hukum perbuatan, enggak. Termasuk terkait dengan benda ini penting. Karena apa? Karena itu termasuk perkara-perkara yang menjadi landasan amal ibadah kita. Kan ini ada hadis dari Imam Muslim ya, ada laki-laki yang berada dalam perjalanan yang sangat panjang, pakaiannya lusuh dan berdebu. Laki-laki itu lantas menengadahkan dua tangannya ke atas, lantas berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sementara makanan yang dimakannya adalah haram, minuman yang diminumnya adalah haram, dan pakaian yang dikenakannya adalah haram. Dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Lantas bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Itu pentingnya kita memperhatikan hukum-hukum benda. Karena ini hadis ini termasuk pilar dari agama Islam. Dikabulkannya doa itu terkait dengan makanan, pakaian. Makanya itu ada perkataan ini, Said Satu Adimyati. Mengapa dulu para ulama itu betul-betul memperhatikan makanan. Jangan sampai kita tuh makan makanan yang haram. Termasuk juga anak-anak kita, jangan dikasih yang haram. Syekh Satu Adimyati itu beliau dalam kitab Yanatul Talibin begini, beliau mengatakan. Jadi ini sebetulnya beliau menjelaskan tentang riba. Makanan orang yang mengkonsumsi riba itu diharamkan. Salah satu sebabnya gini, itkulu ta'amin yusilu akilahu ila dawain wa af'ali min jinsi. Sebab makanan itu mengantarkan pemakannya, maksudnya orang yang memakannya, kepada dorongan-dorongan dan perbuatan-perbuatan dari jenisnya atau jenis makanan. Jika makanannya haram, akan mendorongnya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jadi kalau seseorang itu suka makan yang haram, biasanya makanan itu akan mendorong dia melakukan perbuatan yang haram. Termasuk kalau panjenengan mohon maaf ngasih anak itu dengan makanan yang haram. Nanti akan mendorong dia melakukan perbuatan yang haram. Itu kata Syekh Sato. Kalau dia makan yang makruh, suka makan makanan yang makruh, akan mendorongnya kepada perbuatan yang makruh. Tapi kalau makanan yang baik, maka akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya mungkin pernah saya cerita tentang Imam As-Syafi'i itu ya. Bapaknya itu menjaga makanan. Hanya untuk menghalalkan sebuah apel yang dia makan, itu dia harus bekerja di pemilik kebun apel itu sampai tahunan ini. Sampai akhirnya setelah hukumannya itu
selesai, udah bekerja berapa tahun, dia minta dihalalkan karena makan satu buah apel. Ternyata dikasih lagi, enggak, Anda belum saya ridhoi. Sampai Anda menikahi anak saya itu buta. Makanya sebenarnya dinikahi, tapi anaknya tidak buta. Itu tamsil aja ya, anaknya nggak pernah keluar rumah melihat yang haram. Lahir dari pernikahan itu Imam As-Syafi'i yang kuat hafalannya. Masya Allah, Imam As-Syafi'i dengar aja langsung hafal. Itu karena salah satunya disebabkan karena makanan yang nah kita ini sekarang kan nggak memperhatikan ya, makan semua makan aja ya, akhirnya sakit juga, bener, banyak yang sakit. Baik, mungkin itu ya al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah SWT yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang terakhir nih sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan juga dari Imam Qodiyat. Ini statement beliau ini dikutip oleh Imam An-Nawawi. Di dalam hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim tadi, di dalamnya juga terdapat makna bahwa minuman, makanan, pakaian, dan lain sebagainya harus halal dan bersih dari syubhat. Dan barang siapa hendak berdoa, hendaknya benar-benar memperhatikan hal ini dari yang lain. Maksudnya kalau ingin doanya dikabul oleh Allah, yang harus kita perhatikan adalah makanan kita, pakaian kita, dan tempat yang kita tempati atau kita diam. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai berasal dari yang haram atau dari yang subhat, tidak jelas. Nah, jadi kira-kira gitu al-mukarramun sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mungkin dibahas di kesempatan lain depan ya, insya Allah. Mungkin barangkali itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka